warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anekawati, NIM 2918838, Lokal 5B Piaut, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Vygotsky dalam pengembangan kognitif anak usia dini. Yang pertama yaitu bahasa menurut Vygotsky. Dalam teori perkembangan Piaget merupakan teori perkembangan yang utama. Teori perkembangan yang lebih berfokus ke dalam kognisi anak adalah teori Vygotsky. Di dalam teori ini, anak lebih terlihat sebagai makhluk sosial daripada teori menurut Piaget. Anak-anak akan lebih memahami pemikirannya melalui interaksi sosial. Di dalam teori ini, peran bahasa dalam perkembangan kognitif ada 4. Yang pertama, zona perkembangan proksimal. Yang kedua, bahasa dan pemikiran. Yang ketiga, strategi pengajaran. Dan yang keempat, evaluasi terhadap teori Vygotsky. Dalam keempat tersebut, saya akan menjelaskan salah satu teori Vygotsky, yaitu bahasa dan pemikiran. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Dengan demikian, melalui bahasa, orang saling bertegur sapa, saling bertukar pikiran untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Vygotsky, bahwa awalnya bahasa dan pemikiran berkembang secara sendiri, tapi lama-kelamaan keduanya menjadi gabung. Privat speak berperan penting dalam perkembangan anak. Anak-anak yang menggunakan privat speak akan lebih memiliki kompetensi sosial dibanding mereka yang tidak. Privat speak dapat mempresentasikan sebuah transisi awal dalam proses untuk lebih komunikatif secara sosial bagi perkembangan anak-anak. Para peneliti juga telah menemukan bahwa anak-anak menggunakan privat speak menjadi lebih perhatian dan meningkat prestasinya dibanding anak-anak yang tidak menggunakan privat speak. Teori konstruktivisme adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti yang pertama, pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya mampu membina pengetahuan mereka secara mandiri. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. Yang keempat, bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik pelajar. Representasi adalah proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang lalu masuk ke akal untuk diproses, yang hasilnya adalah konsep atau ide yang dengan bahasa akan disampaikan atau diungkapkan kembali. 3. Proses representasi yang bekerja dengan cara saling berhubungan. Yang pertama, enektiva. Enektiva adalah representasi pengalaman dengan melakukan. Yang kedua, ikonik. Ikonik adalah representasi pengalaman melalui gambaran mental dengan mengkaitkan pada orang, kejadian, atau objek seperti foto, gambar, dan buku. Dan yang ketiga yaitu simbolik. Simbolik adalah representasi sesuatu dengan simbol, menggambar dan melukis, menari, bermain peran, menulis, dan kegiatan matematis. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya tentang teori Vygotsky. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.